saya memusuhi Kang Deddy, saya Ya, hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum, kira datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman untuk dengan ungkapan saya seolah-olah saya anti pemerintah, saya memusuhi Kang Deddy, saya memusuhi Gubernur Jawa Barat, sehingga komentarnya kan si Monjim, iya jelma cager jelma belok, si Monjim ini arahnya mau kemana, punya kekuatan apa? Setelah itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Aduh, ya Ustaz Aceng ya ngerakeun urang Garut ya. Ceramah teh ya jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustaz Aceng ya gimana cenah tah? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceng euy. Cing baik ceramah teh atuh Ustaz Aceng. Dia ngajak gelut segala, aduh. Semudah saya yakin Pak Deddy, Pak Prabowo atau Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi muda yang lainnya. Demikian tadi adalah klarifikasi dari Pak Aceng, terlepas yayasan dia itu adalah yayasan yang seharusnya menerima dana hibah 1,3 miliar dan sampai sekarang belum turun. Terlepas dari masalah itu, beliau meminta maaf apabila ada salah dan ketersinggungan dari apa yang beliau katakan. Bejakeun ka si Aceng nu ti Garut, ari jadi ustad, kakarak bisa cocorokan gitu. Bari cocorokan teu pantes. Nah bari nyana oge bisa ngaji. Dan lain kos gitu, Ceng. Ngan lamun cara bener teh dia hayang ngajajal. Dia mengkritisi KDM, menyebut-nyebut apa namanya, tolol katanya. Halo Pak Ustadz Aceng, kalau saya membandingkan KDM dengan orang-orang kebanyakan, Pak Aceng, KDM itu udah jadi manusia, apa namanya, manusia yang manusia, jadi udah manusia seutuhnya Pak Aceng. Kalau kita belum jadi manusia seutuhnya, karena apa? Karena tingkah perilaku kita juga masih jauh dari kebenaran. Aceng keluar sia, hayu galungan jeng aing, lawan warga Jabar ya. Aceng kotol 3 kali. Akhirnya permintaan maaf Ustadz Aceng diterima Kang Deddy Mulyadi. Netizen berkomentar, Ustadz Aceng harus tetap menjalani hukuman walaupun permintaan maafnya diterima Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kali ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya. Sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munakosah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslimah yang baik, yang Islam. Deddy kumaha sih bapak aing, ya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-onnya. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Aduh, ya Ustaz Aceng ya ngerakeun urang Garut ya. Ceramah teh ya jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustaz Aceng ya gimana cenah tah? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceng euy. Cing baik ceramah teh atuh Ustaz Aceng.
dia ngajak gelut segala. Aduh, ya mangerakeun wae urang Garut ya mah ya. Bejakeun ka si Aceng nu ti Garut. Ari jadi ustad, kakarak bisa cocorokan gitu. Bari cocorokan teu pantes. Nah bari nyana oge bisa ngaji. Dan lain kos gitu, Ceng. Ngan lamun cara bener teh dia hayang ngajajal, hayang gelut lah, hayang ngaji. Teu kudu ka sasaha. Komo ka KDM jauh kelas maneh. Ceng, datangnya ka dia ke Bogor. Sok baga iraha dia. Aduh, Ceng ngerakeun maneh mah. Kalakuan kos gitu patut, Ceng, Aceng. Dikobong kos gitu maneh. Aduh, Ceng. Aceng keluar sia. Hayu galungan jeung aing lawan warga Jabar ya. Aceng kotol 3 kali. Biasana lamun orang hadir di tempat dakwah ngadengekeun kiai haji, ulama, habib, itu sejuk kena hate, lain panas. Ngeunaheun kena ceuli di dengena gitunya. Da hampura pribadi abdi lamun hadir di tempat kos gitu indit. Ya, kangge Ceng Mujib, kangge jeung sajabana lah. Jeung nu lainna gitunya. Ceramah nu bener gitu. Boleh mengkritik, gunakan bahasa yang asik. Tidak menggunakan bahasa yang kotor, yang kasar, bahasa binatang itu jangan dikeluarin di tempat dakwah. Karena kalian lagi dakwah bukan lagi demo, terkecuali kalian lagi demo. Boleh kalian jadi provokator. Kalau di tempat dakwah jadi provokator itu salah. Gitu. Karena para ulama diciptakan itu untuk menyejukkan hati, untuk menenangkan hati yang hadir. Bukan memanaskan hati yang hadir di tempat dakwah. Nih buat Ceng Mujib, Kang Dedi teh sanes anti pesantren, sanes. Makanya Kang Dedi paham teu hayang ngajak-ngajak para ulama karena dunia politik, karena lain tempatna. Beliau lebih paham gitu. Lain anti pesantren. Ceng Mujib apal dana hibah nu kamari ka mana? Acak-acakan tepung judul. Ya kan, dihakan ku jemaah-jemaah balaner gitu. Mangkana ayeuna teh kudu dirapikeun ku Kang Dedi. Hah, biar lebih paham deui nya Ceng Mujib, bere ketenangan hati kanu hadir. Salam Indonesia. Berikut ini adalah klarifikasi dari Pak Kiai Aceng Mujib. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung harus diapakan dengan anak saya. Masa harus dibuang ke laut? Masa pesantren lari, kabur, diurus di rumah, tak mengancam, mengurus orang tua. Ini selalu rutin. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, pulang dari situ, maunya dulu dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Dedi, Pak Prabowo, Pak Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia masa depan susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia yang bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi muda yang lain. Demikian tadi adalah klarifikasi dari Pak Aceng. Terlepas yayasan dia itu adalah yayasan yang seharusnya menerima dana hibah 1,3 miliar dan sampai sekarang belum turun. Terlepas dari masalah itu, beliau meminta maaf apabila ada salah dan ketersinggungan dari apa yang beliau katakan, dan beliau menyatakan bahwa beliau adalah pro pemerintah. Nah, jadi apa yang menyebabkan berita ini menjadi heboh gitu? Ya, menurut saya karena hook dari video aslinya. Saya sudah melihat video aslinya, ya. Terlepas apa yang dimaksudkan itu adalah Bapak KDM atau bukan, yang dia sebutkan itu dengan tanda kutip yang dia bilang, ya begitulah, saya nggak mau nyebutnya. Terlepas dari itu, jadi saya di video sebelumnya pun nggak banyak istilahnya, kalau kata orang bilang menyerang lah ya, karena saya harus lihat video fullnya. Jadi sebenarnya video yang beredar itu adalah video hook atau video cuplikan dari video keseluruhan gitu. Jadi sebelum video keseluruhan ditayangkan, diambillah video-video cuplikan untuk di awal di pembukaan gitu. Nah, pengambilan video yang pembukaan yang
menurut saya agak provokatif inilah yang memancing orang salah persepsi, ya begitu. Seharusnya diambilnya itu dari awalnya, konteksnya apa dia mengatakan seperti itu. Ternyata dia sedang memberikan contoh apabila ada pejabat yang menyebutkan salah bila ulama berkecimpung ke dalam politik. Tapi itunya depannya itu tidak ditayangkan di cuplikan tersebut, sehingga menimbulkan salah persepsi dan rame gitu. Ya, tapi sebagai gimana ya? Sebagai manusia, sebagai sesama muslim, nah, bila ada yang sudah meminta maaf, ya kita harus maafkan. Ya, di luar konteksnya apakah benar maksudnya adalah ditujukan untuk Bapak KDM atau bukan, itu di luar kewenangan kita. Tapi itu kan opini saya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Kemari ayah Ustadz, saya sebut langsung aja ya, namanya Ustadz Aceng. Dia mengkritisi KDM, menyebut-nyebut apa namanya, tolol katanya. Halo Pak Ustadz Aceng, kalau saya membandingkan KDM dengan orang-orang kebanyakan, Pak Aceng, KDM itu udah jadi manusia, apa namanya, manusia yang manusia. Jadi udah manusia seutuhnya Pak Aceng. Kalau kita belum jadi manusia seutuhnya. Karena apa? Karena tingkah perilaku kita juga masih jauh dari kebenaran. Pak Ustadz sendiri, Pak Aceng, yang harusnya memberikan contoh dengan lisan yang baik, dengan tutur kata yang baik, ternyata belum bisa. Apalagi disematkan dalam diri Pak Ustadz itu, Pak Aceng itu adalah Ustadz. Harusnya Pak Aceng itu bisa mengontrol diri, bagaimana mengkritisi apa namanya pemimpin itu dengan bahasa-bahasa yang baik, dan itu akan jadi contoh buat umat. Nah sekarang Pak Aceng memberikan contoh kayak gitu, apalagi sampai nantang untuk gelut segala. Masya Allah Pak Aceng, saya nggak ngerti Pak Aceng belajar agama di mana gitu kan. Pak Aceng harus segera minta maaf, datangi KDM. Kalau enggak, Masya Allah, itu satu apa namanya, saya sebagai orang biasa aja nggak bisa nerima itu, nggak bisa nerima beneran, apalagi dengan membawa-bawa nama agama. Saya nggak tahu tujuan Pak Aceng itu, mungkin karena keinginan Pak Aceng atau apa tidak terpenuhi, atau tersangkut dengan hibah yang 50 miliar itu dihentikan. Kalau itu yang terjadi, berarti Pak Aceng itu hanya memikirkan diri Pak Aceng dan kelompok. Sementara KDM itu enggak, 50 juta jiwa dipikirkan oleh KDM Pak Aceng. Jadi harus tahu, kalau hibah dipangkas, dihilangkan, dialihkan ke jalan-jalan yang lebih bermanfaat untuk orang banyak, itu udah satu perbuatan yang baik, itu udah benar. Itu udah benar untuk masyarakat Jawa Barat, bukan untuk memikirkan kelompoknya Pak Aceng. Pak Aceng, ini satu lagi, Pak Aceng karena seorang ustadz mungkin paham tentang An-Nisa 59. Coba Pak Aceng juga baca, itu bagaimana kita harus berperilaku menghormati para pemimpin kita. Apalagi Pak KDM itu pemimpin yang udah diberi amanah oleh rakyat. Hampir 60% rakyat Jawa Barat percaya sama beliau. Mungkin itu aja Pak Aceng. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, masih belepotan nih Pak Aceng. Saya mah orang biasa ya. Bukan Pak Ustadz. Seperti Aceh Pak Aceng ya. Salam, satukan langkahnya. Itu udah satu perbuatan yang baik. Itu udah benar. Itu udah benar untuk masyarakat Jawa Barat, bukan untuk memikirkan kelompoknya Pak Aceng. Pak Aceng, ini satu lagi, Pak Aceng karena seorang ustadz mungkin paham tentang An-Nisa 59. Coba Pak Aceng juga baca, itu bagaimana kita harus berperilaku menghormati para pemimpin kita. Apalagi Pak KDM itu pemimpin yang udah diberi amanah oleh rakyat. Hampir 60% rakyat Jawa Barat percaya sama beliau. Mungkin itu aja Pak Aceng. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, masih belepotan nih Pak Aceng. Saya mah orang biasa ya. Bukan Pak Ustadz. Seperti Aceh Pak Aceng ya. Salam, satukan langkahnya. Itu udah satu perbuatan yang baik. Itu udah benar. Itu udah benar untuk masyarakat Jawa Barat, bukan untuk memikirkan kelompoknya Pak Aceng. Pak Aceng, ini satu lagi, Pak Aceng karena seorang ustadz mungkin paham tentang An-Nisa 59. Coba Pak Aceng juga baca, itu bagaimana kita harus berperilaku menghormati para pemimpin kita. Apalagi Pak KDM itu pemimpin yang udah diberi amanah oleh rakyat. Hampir 60% rakyat Jawa Barat percaya sama beliau. Mungkin itu aja Pak Aceng. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, masih belepotan nih Pak Aceng. Saya mah orang biasa ya. Bukan Pak Ustadz. Seperti Aceh Pak Aceng ya. Salam, satukan langkahnya. Itu udah satu perbuatan yang baik. Itu udah benar. Itu udah benar untuk masyarakat Jawa Barat, bukan untuk memikirkan kelompoknya Pak Aceng. Pak Aceng, ini satu lagi, Pak Aceng karena seorang ustadz mungkin paham tentang An-Nisa 59. Coba Pak Aceng juga baca, itu bagaimana kita harus berperilaku menghormati para pemimpin kita. Apalagi Pak KDM itu pemimpin yang udah diberi amanah oleh rakyat. Hampir 60% rakyat Jawa Barat percaya sama beliau. Mungkin itu aja Pak Aceng. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, masih belepotan nih Pak Aceng. Saya mah orang biasa ya. Bukan Pak Ustadz. Seperti Aceh Pak Aceng ya. Salam, satukan langkahnya. Itu udah satu perbuatan yang baik. Itu udah benar. Itu udah benar untuk masyarakat Jawa Barat, bukan untuk memikirkan kelompoknya Pak Aceng. Pak Aceng,
Ini satu lagi, Pak Aceng karena seorang ustadz mungkin paham tentang An-Nisa 59. Coba Pak Aceng juga baca. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia ya permintaan maaf Ustadz Aceng diterima Kang Deddy Mulyadi. Entah ya apakah itu Ustadz Aceng benar-benar ya ingin berubah, tidak menyenggol-nyenggol orang lain, dijadikan sebuah pelajaran ya. Apakah cuman karena takut ya? Apakah karena cuma takut oleh netizen dan yang lainnya, oleh Kang Deddy, sehingga ia meminta maaf? Ya, kita lihat saja ke depannya seperti apa. Dan ya, syukurlah Ustadz Aceng udah mengakui kesalahannya. Harusnya seperti itu ya. Udah Pak, sok sekarang fokus mengajar masyarakat, mengajar santrinya, jangan seperti itu lagi. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga sehat selalu. Itu dia video kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.